Tidakkah mereka menghayati dan mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah yang Maha Suci, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Hari ini saya tunggu mana yang bertentangan dari ayat per ayat, kita kupas. Dibanding dengan ayat atau bahasanya kitab suci yang lain, maka akan begitu banyak ribuan pertentangan ketimbang dengan Al-Quran yang sampai detik ini ditunggu. Tunjukkan mana satu ayat yang bertentangan antara Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Kita kupas. Kalaulah itu memang bukan dari Muhammad, berarti benar. Ini adalah kitab suci. Tapi kalau dari manusia, dari makhluk, pasti banyak pertentangan sebagaimana kitab-kitab yang lainnya. Silahkan lanjut teman-teman. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Gimana Pak Maryam? Iya, makanya di situ kan, kalaulah dia sumber semua itu dari yang, kalau agak orang Islam tuh bilang, sumbernya dari Allah yang Esa itu, yang satu itu. Ya, padahal di Al-Quran tersebut, ya mudah-mudahan saya salah memahami, selalu mengatakan kata kami di situ. Emang berapa? Jadi berapa Tuhan orang Islam itu satu atau lebih daripada satu? Kata kami itu kan menyerukan dengan lebih dari kata satu. Itu bagaimana lagi Pak Ustadz? Mudah-mudahan saya Handi, lu yang ringan ini masih mau diinin gak Handi? Lu biar gantian lah Handi. Iya, Ustaz. Lanjut, lu gantian lah. Biar nggak kelihatan gue yang mencolok ini. Menyala bangku. Kiu kiu, sereweo. Lanjut. Iya. Bang Pamar. Saya mempermudah ya. Kalau boleh pertama dulu nih, Pak Mar, siapa yang memberitahu Anda kalau ada Tuhan? Kalau saya bingung kalau Pak Anda kali sudah saya tadi di sini jangan di ini lagi gitu loh Bang. Enggak, cuman siapa yang memberitahu kalau ada Tuhan? Sebut satu nama aja. Kita cek. Ya kalau saya sendiri ya Yesus itu sendiri lah. Oke, Yesus, baik. Yesus tahu dari mana kalau ada Tuhan? Ya karena dia disuruh. Ya. Nah, Bang. Ya karena dia disuruh sama Tuhan itu. Oke. Bagaimana cara Yesus tahu kalau ada Tuhan? Kok bagaimana dia cara tahu bagaimana Tuhan? Kan disuruh nih. Ya dengan dia diperjalankan, ya dengan dia dihidupkan. Oke. Ada nggak saksi Yesus? Ada nggak saksi melihat Yesus disuruh oleh Tuhan bahwa ada Tuhan? Ya kalau itu sudah ada berarti nggak usah ngapain lagi agama Islam yang ada kan? Enggak, tadi kan Anda memprotes kesaksian. Anda kan tadi memprotes kesaksian, masalah saksi. Enggak, justru kan itu kan kita yang saya cari kan. Ya kalaulah Yesus saya menjelaskan tentang penciptanya ini sudah selesai dan bisa dijelaskan dan bisa dibuktikan, ya sudah selesai kan. Terus kedua gitu ya. Saya kembaliin lagi dari awal itu. Menurut Abang ini Yesus menerima wahyu kan nggak ada saksinya juga tuh, kan gitu ya. Ada saksi nggak waktu Yesus? Lah begini Bang Hadi. Nah, saya kalau ngomong kok dipotong-potong, saya nggak pernah panjang loh. Apa sadis ya omongan saya ya? Ini loh Bang. Kan tadi saya dikasih Pak Ustadz tuh udah ceramah tadi panjang kali lebar kan gitu. Ya kan kita harus dayung bersabut lah biar ketemu gitu loh. Nah tadi saya tadi masih menjawab. Saya dikasih ngomong loh. Saya karena Ustaz Hanafi lo nyuruh saya. Bukan, iya justru karena saya kasih pertanyaan, makanya karena Ustaz Hanafi menyampaikan itu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab karena terlalu ringan, makanya ya tolong dijawab dulu, jangan lari kemana-mana. Itu urusannya Ustaz Hanafi, saya nggak mau lanjutin. Ini tadi seakan masih ada urusan dengan Anda. Mana loh? Ya Ustaz Hanafi kan sama Anda dijelaskan kata kami dan seterusnya. Itu bukan bidang saya, ada ustadz saya. Itu loh.
Ya usaha Nabi menyerahkan ke saya, artinya saya bebas dong. Saya kembalikan ke awal. Tidak, Ustaz Hanafi itu melempar kepada Anda supaya Anda menjawab pertanyaan saya itu kenapa ada kata Enggak, kami di Al-Quran itu. enggak kayak gitu. Coba tanyakan kepada beliau lah, jangan Enggak. tanyakan ke saya. Saya nggak mau nanya ke Ustaz Hanafi, saya ini mau kembali ke Anda loh mengenai saksi tadi. Kenapa sih susah amat? Ini juga saya menabok semua orang Kristen. Diam dulu, gantian bicara Bukan bang. masalah menabok, Anda itu narasinya. Ini kalau bukan saya ngomong menabok kenapa gitu. Anda ngomong juga Lanjut sih? saja. Kenapa Ya harus udah, Anda saya lanjut. memberikan? Saya lanjut. Ada pertanyaan kata kami di situ. Dia jawab dulu. Ya lah. udah, saya Kalau memang lanjut. Anda tidak bisa, baru nanti kita ganti topiknya kan gitu berdiskusi. Udah, saya lanjut ya. Mau Anda dengar mau enggak? Ini hak saya loh bicara. Ini giliran saya loh bicara. Emang ini semua oten-oten ini sering menanyakan, ada saksinya enggak Nabi Muhammad menerima wahyu? Ya tadi udah dijelaskan kan, kalau ada saksi berarti orang yang mendengarkan itu ya jadi Nabi Rasul juga dia, karena dia mendengarkan wahyu itu. Itu jawaban sederhananya. Ya saya kick balik dong. Ada nggak saksinya? Waktu Yesus menerima wahyu juga, menerima firman itu, kan nggak ada juga saksinya. Terus wahyu apa yang pertama kali diterima Yesus? Kan nggak ada juga yang bisa membuktikan wahyu apa. Kalau Nabi Muhammad jelas, surat Al-Alaq jelas sekali wahyu yang pertama kali ditemukan, yang diturunkan, kan begitu. Nah itu yang saya tuntut juga kepada oten-oten, bukan kepada Anda juga. Biar sekalian mereka yang sering bertanya mengenai saksi jelas tuntas sudah kan gitu. Jadi saya tantang semua orang Kristen. Yohanes 17:8 kan jelas. Segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah waktu Yesus menerima firman ada saksi nggak? Terus firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus itu? Yang ditulis oleh penulis itu. Ada Lukas, ada Yohanes, ada Markus, ada Matius. Ya wajar dong. Wahyu apa, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus itu? Jangan-jangan nggak ada yang diterima. Jangan-jangan hanya karangan penulis saja. Kan boleh dipertanyakan, nggak ada saksi juga. Jangan-jangan ini yang tulisan-tulisan ini hanya karangan belaka. Jangan-jangan Tuhan yang kamu sembah sekarang ini bukan Tuhan yang sebenarnya, karena nggak ada saksi. Sebagaimana permintaan Anda sendiri gitu loh. Saya boleh juga meragukan, Tuhan yang Anda sembah itu Tuhan palsu. Kenapa? Informasi yang Anda dengar itu tidak ada saksi juga. Tidak jelas siapa kapan menurunkan wahyu itu kepada dia gitu loh. Yang kau anggap percaya mengajari lu gitu kan. Itu yang saya tuntut. Sekali lagi saya ulangnya. Saya meragukan Tuhan yang Anda sembah. Kenapa? Karena sesuai argumentasi Anda, sebagaimana prinsip hidup Anda, harus ada saksi, harus jelas. Kalau itu yang lu pegang, Tuhan yang Anda sembah bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu Pak Maryam dari saya ya. Ini sekaligus mewakili yang lain, biar nggak ada nanya-nanya lagi kayak gini gitu loh. Nah untuk mengenai masalah kata kami kan udah dijelasin tadi. Kami itu kan bahasa Indonesia. Ya. Nah Nahnu itu beda. Jadi bedakan antara kami bahasa Indonesia dengan Nahnu yang ada di dalam Al-Quran beda. Al-Quran itu bahasa Arab, sastra Arab paling tinggi. Perlu ilmu untuk menerjemahkannya. Hanya mempergunakan kata kami ini lebih memudahkan. Karena tidak ada lagi kata di Indonesia yang bisa mewakili gitu loh. Jadi perlu ada penerapan penjelasan selanjutnya oleh orang yang menguasai ilmu itu. Udah dijelaskan Ustaz Hanafi, ngapain lagi saya mau nambahin? Saya nggak lebih pintar dari beliau. Beliau adalah orang santri, beliau ustadz, saya orang siapa kan gitu. Kira-kira begitu ya. Kalau lo nggak mau diskusi sama gua ya udah. Karena memang saya orangnya keras dalam hal kebenaran. Apalagi mempertanyakan keraguan tentang isi daripada Al-Quran itu. Kamu udah jelas siapa yang bisa menantang Al-Quran kesalahannya. Buatlah satu ayat. Saya belum pernah menemukan apapun penemuan ilmuwan yang ada di zaman now ini, ya, itu sinkron dengan Bible yang Anda pegang. Kagak ada. Tapi semua penemu-penemu di zaman modern, ya, sinkron dengan Al-Quran. Makanya saya bilang, nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan. Dan kalau ingin berdusta selamanya ya mau, nggak ada paksaan kau memeluk Islam. Tapi hentikan kalau anda tidak mau memeluk Islam, hentikan pakai istilah Islam, konsisten dong.
kalau kalian tidak mau mempergunakan atau tidak mau memeluk Islam, jangan pakai istilah Islam. Buat apa coba? Buat apa? Lebih baik cari istilah-istilah di luar Islam, lu pakai dah. Tapi kalau ingin belajar, tentu Anda juga ada progresnya. Ini berapa hari udah Anda masuk ke sini, progresnya nggak ada. Maju kena, mundur kena, ke kiri, ke kanan, mundur, maju lagi, gak ada progres. Ya cuman ingin aja ya mencari kesalahan dengan bahasa-bahasa yang santun. Ya, ingin mendiskreditkan Al-Quran, ingin mencari celah, nggak ada jalan celah-celah mencari kesalahan itu. Itu ya dari saya ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host kalau lu nggak mau diskusi sama gua. Karena memang gua tipenya begini gua. Nggak bisa dirubah tipe gua. Lu menyerang, gua serang balik. Kira-kira gitu host. Lanjut. Oke, mantap. Gini, abangku Bang Maryam dan mewakili teman-teman yang tidak paham tentang masalah sastra bahasa Arab yang di dalamnya kita harus mempelajari yang namanya ulumul Quran. Saya selalu katakan, setiap orang yang memang dia dari lahir agamanya Islam, baik dia yang posisi dari lahir sudah Islam, masih kanak-kanaknya, itu sudah diajarkan yang namanya makharijul huruf, satu persatunya huruf. Alif fathah, alif kasra, i alif doma, u a i u, ba fathah, ba kasra, bi ba doma, bu ba bi bu, mim fathah, ma ta fathah, ta mim doma, mu matamu. Dan bahkan alif fathatain, an alif kasratain, in alif domatain, an in un. Maka wajar orang dari mulai sekolah, posisi dia belum sampai sekolah, mereka sudah terlatih. Bahkan jangan-jangan berapa banyak orang-orang yang baru umur 3-4 tahun, mereka sudah hafal dan fasih membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena setiap harinya dia mendengarkan ayah dan ibunya melantunkan Al-Quran. Walaupun dia belum tahu huruf per huruf, tapi dia sudah, itulah mukjizatnya agama yang murni samawi dari Allah, dari ujung dunia ke ujung dunia yang sana, Allah. Ya, kalau dia ditanya tentang makharijul dan huruf-huruf bahasa asli original teksnya, mereka semua tahu. Ini alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal, zim, dan seterusnya sampai ha, ya, lam, alim, waw, dan seterusnya. Dan pertanyaannya lalu meninjak kepada pertanyaan, kenapa pakai menggunakan kami? Kata Bang Maryam, kenapa harus ada kata kami? Sebetulnya Tuhan tuh banyak atau bagaimana? Kan gitu. Di dalam Al-Quran Allah itu menggunakan kata ganti, biasanya mufrad atau tunggal, dia, aku, engkau. Tapi ada kalanya Allah juga beberapa ayat menggunakan kata orang pertama jamak teman-teman, atau namanya plural, kami. Untuk kata ganti pertama tunggal seperti huwa, dia, anta, kamu, untuk mewakili zatnya yang maha agung, hal ini tentu sudah maklum karena semua kata ganti itu merujuk kepada ketunggalan atau keesaan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Sementara kata ganti untuk yang pertama jamak seperti nahnu merujuk pada 2 atau lebih entitas sehingga tidak bisa mewakilkan zatnya yang esa. Penjelasannya tentu kita akan urai di sini teman-teman. Bagaimana memahami fenomena penggunaan kata ganti orang pertama jamak atau plural untuk Allah? Tentu kita harus mempelajari semua kata ganti orang pertama jamak untuk Allah ini tidak dipahami secara literal karena bertentangan dengan hukum akal dan nas agama itu sendiri kawan-kawan. Sebagaimana contoh menggunakan kata jamak, kita dapat menemukan antara lain pada ayat Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran, karena posisinya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Itu namanya kalau bahasa dalam balaghahnya litta'zim, sebagai penghormatan. Begitu agungnya Allah, dia nggak pernah yang namanya agungnya Allah ini harus posisinya mengabaikan yang lain. Banyak aku yang menurunkan Quran, enggak, kami yang menurunkan Al-Quran dan pastinya kami yang akan menjaganya.
Yang menjaga Al-Quran banyak orang-orang di ribuan jutaan orang seluruh pendunia yang menghafal Al-Quran dari umur yang 10 tahun hafal Quran 30 juz, bahkan sampai posisi yang tua sudah banyak yang hafal 30 juz, ribuan orang. Bahkan di Indonesia ada yang umur 10 tahun 7 tahun sudah hafal Quran, Mbak, seperti hafalnya seperti dia di laptop, klik ayat ini di nomor sekian, letaknya di sekian, semua itu sudah dihafalnya oleh anak-anak yang baru umur 10 tahun. Bayangkan, itu mereka tuh ukurannya sebagai penjaga yang namanya Al-Quran, litta'zim, sebagai kemuliaan dirinya, karena dirinya lah yang menguatkan Al-Quran itu melalui hamba-hambanya. Ini bahasa sastra yang sangat tinggi, kawan. Jadi jangan dimaknai, kenapa Quran pakai kami? Emang Tuhan banyak? Bahasanya kemana dulu tuh bacaan kami itu? Ayatnya lagi ngomongin apa? Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami pun yang akan menjaganya. Yang jaga siapa? Ribuan orang penghafal Al-Quran ikut menjaga kalamullah. Itu maksudnya abangku. Kalau masih nggak ngerti nggak apa-apa. Ini udah viral di YouTube, udah viral di TikTok, viral di IG, viral di Instagram. Guru-guru besar banyak yang sudah membahasnya. Lalu kenapa baru bangun hari ini? Jangan kelamaan tidur. Yuk bangun. Terlalu miring tidurnya. Lanjut teman-teman. Jangan lupa tetep layar teman-teman. Ustaz, izin Ustaz, jelaskan juga Ustaz. Innani anallah, jelaskan lu kok ada kata ana. Silakan Ustaz. Ya, kalimat posisinya kan itu sama aja. Kan yang dia tanyakan itu Handi. Nanti dia nggak nanya, gue jawab punya lu, jadi berantem kita. Iya Bang. Enggak, dia nggak bisa bedain. Enggak, dia nggak bisa bedain antara ana dan nahnu gitu loh. Dia bilang nahnu itu banyak, plural, artinya Tuhan itu banyak. Padahal di situ kan mengagungkan suatu peristiwa dalam wahyu Al-Quran, ala malaikat Jibril, ala Nabi Muhammad. Gitu, dia nggak paham di sana, Ustaz. Ya makanya di situ kita tausim namanya. Ya udah lanjut. Giliran April nih. Lanjut, masuk Pak Eko. Jangan lupa tap layar teman-teman. Bang Maryam, saya izin bertanya nih, kalau boleh. Siap, Bang. Di dalam Matius 3 nomor 16 dan 17, di situ dijelaskan bahwasanya Yesus dibaptis di sungai, lalu kemudian ada Roh Kudus yang berupa burung merpati, lalu kemudian terdengarlah suara dari sorga katanya, yang berbunyi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di situ ada 3 oknum, 3 pribadi di 3 tempat yang berbeda dan di waktu yang bersamaan. Saya bertanya, ada berapa Tuhan di situ, Bang? Abang nanyakan ayat itu ke saya. Ya, ada berapa Tuhan di situ? Kan mungkin Bang April baru kita ini ya. Kan saya sudah bilang, Bang. Semua sekarang kalau Abang ambil teks ayat yang sekarang Bible sekarang, ya. Saya mungkin cuma 0,sekian% yang bisa saya yakini. Gitu loh, Bang. Jadi tapi kalau Abang pingin saya bahas tentang ayat itu, saya bisa bilang ayat itu tuh bukan manuskrip atau dari Yesus itu sendiri gitu loh. Karena tidak mungkin menurut saya Ya, maafin Bang Maryam, maafin Bang April ini karena dia itu baru bangun. Ternyata saya pikir Bang Maryam yang tidur, ternyata April yang baru ngeh. Iya. Dia nggak ngerti Bible dia. Iya. Nggak ngerti Bible dia. Handi, lu Iya, gimana iya, temen iya, lu? iya, Lu iya, tarik kayak sarungnya biar ke bawah, itu kebiasaan dia tuh. Dari tadi udah diskusi dia lagi pengen cari tahu, dan dia posisi mengimani yang ada yang bisa masuk secara logika akliyah dia. Itu loh, lu tanya begitu lagi, lu pusing bikin Handi nanti mulai balik lagi dari awal. Iya. Nggak ngerti Bible dia, Bang. Nggak ngerti Bible dia. Artinya begini ya.
yang disampaikan oleh Bang Handi itu nyelekit loh sebetulnya. Ini buat orang-orang oknum-oknum Kristen yang lain, ya kan, yang bertanya saksi begini dan begitu dan lain sebagainya. Setelah ditanya balik, saya tidak menguasai Bible, Bang. Saya cuma 0, sekian persen. Itu kan memalukan. Menurut saya memalukan gitu loh. Kalau mau bertanya, bertanyalah yang sopan. Itu maksudnya gimana itu proses pewahyuan? Nabi Muhammad saat menerima wahyu itu ada saksinya enggak? Itu kalau nanya baik-baik kita akan menjawab dengan baik. Tapi kalau pertanyaannya sudah menyudutkan apalagi menyimpulkan, maka siap-siap diserang balik. Dan setelah diserang balik, ya jangan jawabannya cuma saya menguasai Bible cuma 0 sekian persen. Kecewa saya, kecewa. Dari awal sudah berapi-api, giliran bertanya balik, jadi kedinginan saya. Lanjut sudah, Bang Handi. Lagi Bang Maryam silahkan, kita biar bisa mengedukasi. Nggak apa-apa kita jadi ngulang lagi, mau tolak lagi.